Soal pilkada ini menurut saya sih akan tentu sangat menarik ya. Pertama dari segi teknis. Karena ini pertama kalinya pemilu serentak total, provinsi, kabupaten, kota total gitu. Sebenarnya ini akan mirip dengan pemilu nasional. Oh. Ya, karena pemilu nasional kan kita seluruh Indonesia. Ya. Dan kita kan udah ngalamin tuh nyoblos surat suara kemarin berapa? 5 tuh, Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Ya kan 5 kan. Ini nanti kalau kita bicara pilkada itu 2. Ya. Gubernur sama bupati wali kota. Kalau ada daerah tingkat 2-nya. Kalau Jakarta, kalau seperti sekarang cuma satu aja, cuma gubernur aja. Nah, cuman begini. Coba. Yang agak rumit itu menurut saya peta konfliknya. Peta konfliknya. Kalau kita bicara pemilu legislatif itu kan pemain-pemainnya kan dalam tanda kutip kecil gitu ya. Tapi kalau kita nanti bicara pilkada itu pemainnya gede-gede semua itu. Pasti itu primus inter pares semua di provinsinya. Tokoh-tokoh masyarakat yang punya pendukung yang luar biasa. Itu menurut saya secara risiko keamanan dan kerawanan sosialnya itu lebih besar dibandingkan dengan pemilu presiden. Itu ya? Iya. Karena hubungan antara pendukung dengan calon bupati, calon wali kota itu dekat banget. Pendukung dengan calon gubernur itu relatif dekat juga. Kalau presiden kan agak jauh. Gara-gara calon presiden aja bisa emosional. Apalagi kalau urusan calon bupati, calon wali kota, gitu. Itu lebih dekat. Ya, apalagi kalau kita bicara daerah-daerah yang kecil, gitu ya, yang penduduknya juga terbatas. Itu personal loh. Dengan calon bupati itu bisa sangat-sangat personal. Itu dari segi resiko keamanan. Jadi hemat saya harus diantisipasi lebih-lebih lagi dibandingkan dengan pilpres dan pileg ya. Kalau pilkada total serentak nanti. Dan di situ tantangannya. Karena jumlah aparat polisian dan TNI kita kan relatif sama aja. Mau pilpres, mau pilkada serentak relatif sama. Itu manajemennya harus sangat kuat itu. Jadi kemampuan mengidentifikasi daerah-daerah rawan itu nanti akan jadi kunci. Jadi daerah-daerah kunci itu tentu personalianya harus lebih banyak dibandingkan dengan daerah-daerah yang tidak terlalu rawan. Itu satu. Nah yang kedua, walaupun kita nanti 38 provinsi coblosan gubernur semua, hemat saya nanti fokus orang itu terutama pada provinsi-provinsi dengan penduduk besar ya. Tentu Jabar, Jatim, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, DKI, Banten, Lampung. Pokoknya 10 yang besar ya. 10 besar. 5 sampai 10 besar itu akan jadi perhatian. Ya mungkin Sumatera yang paling diperhatikan Sumatera Utara. Sulawesi yang paling diperhatikan Sulawesi Utara. Tapi di luar itu pasti yang lebih krem de la kremnya lagi adalah 4 provinsi. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kenapa krem la krem? Karena calon presiden, wakil presiden potensial lahir dari 4 provinsi. Jakarta penduduknya cuma 5%, tapi media terpusat di sini. Dan ini ibu kota negara. Ya, apa-apa yang terjadi di sini perhatiannya, atensinya, eksposurnya nasional. Jawa Barat, provinsi dengan penduduk terbesar. 17-18% populasi pemilih. Jawa Timur juga terbesar, 16-17% populasi. Jawa Tengah, 13-14%. Jadi, ya provinsi-provinsi ini adalah provinsi-provinsi yang paling mungkin melahirkan calon presiden dan wakil presiden di 2029 yang akan datang. Gitu. Nah, kita balik ke soal Jakarta dulu deh. Jakarta. Jakarta ini adalah kunci gitu ya. Pertama, Jakarta itu bisa ada pilkada bisa enggak? Kenapa? Karena karena ada wacana-wacana, misalnya wacana dulu ya Jakarta sebagai megapolitan yang dikendalikan atau dipimpin menteri misalnya. Sekarang ada wacana aglomerasi yang dipimpin oleh ex officio wakil presiden misalnya. Nah, saya pribadi paling tidak pada hari ini bisa bersetuju bahwa Jakarta ini memang harus diperluas, Bang. Harus diperluas ke Kabupaten Bogor, harus diperluas ke Bekasi. Nah, wilayah-wilayah yang pengaruhnya terhadap permasalahan di Jakarta itu besar. Masalah penduduk. Jadi kita ini kan pada hari ini Jakarta kalau siang penduduknya 10 juta, kalau malam 7 juta. 3 jutanya kan di wilayah-wilayah yang tadi saya sebut itu. Botabek itu. Nah, ini kan terkait dengan masalah transportasi, fasilitas, dan seterusnya. Yang kedua berkaitan dengan soal banjir. Di situ kita mau nggak mau bicara Kabupaten Bogor. Betul. Ya, oke banjir di sini, tapi airnya dari mana? Dari sana. Bisa nggak kita nanganin banjir kalau kita hanya ngurusin di hilirnya saja? Nggak bisa. Harus ke hulu.
masalah polusi udara. Oke, ada masalah mengenai transportasi. Tapi kan ada juga pabrik. Ya. Pabrik ada di mana? Kabupaten Bekasi. Betul. Kota Bekasi barangkali untuk sebagian. Betul. Jadi semua wilayah yang berkaitan dengan kehidupan langsung Jakarta ini, hemat saya harus di wilayah kendali Jakarta. Tangerang mungkin Tangerang Selatan. Ya. Mungkin Tangerang Kabupaten juga barangkali. Ya. Tangerang Kota juga barangkali. Ya. Gitu. Jadi itu menurut saya harus di KTP-kan semua Jakarta. Gitu. Sehingga air di Bogor KTP Jakarta, sehingga asap dan angin di Bekasi juga KTP Jakarta. Istilahnya begitu. Supaya jangan jadi bahan ngeles lagi. Seperti Anies Baswedan. Ini polusi udara di Jakarta. Oh, itu kan angin dari Bekasi. Dari pabrik di Bekasi. Angin nggak ada KTP-nya. Supaya nggak ada alasan lagi kayak begitu. Ya, gitu, Bang. Nah, itu kalau nggak ada pilkada, kalau desainnya bukan dipilih lagi, maka cerita pilkada ini, cerita Sahroni sama cerita RK itu cuma cerita angin lalu saja. Omon-omon. Tetapi kalau masih seperti sekarang, ada ya calon-calonnya nih ya, salah satunya tentu potensial RK. Walaupun menurut saya RK itu potensinya tetap lebih besar di Jawa Barat. Ya. Kalau disurvei pada hari ini, saya yakin RK itu jauh lebih kuat di Jawa Barat dibandingkan dengan di Jakarta. Saya yakin dia jauh lebih populer di Jawa Barat ketimbang di Jakarta. Gitu. Nah, yang kedua, kalau kita bicara calon gubernur di Jakarta, maka kita harus sebetulnya menunggu pemilu legislatifnya konklusif. Gitu. Iya dong. Karena pengajuan calon kepala daerah itu menggunakan hasil pemilu legislatif tahun 2024. Ya, anggaplah tiga besar, PDI, PKS misalnya. PDI mau majuin siapa? Jadi kalau bicara calon pada hari ini, Bang, yang ketika pilkadanya masih jauh banget, saya nggak akan lihat dari calon. Saya akan lihat dari partai. Iya dong. Iya, Bang. Orang ngotot kayak gimana pun juga kalau partainya nggak ada, yang Golkar sudah mengendorse 2 orang. Kalau calon independen sih boleh aja, tapi nggak mudah juga. Terutama pada level provinsi itu nggak mudah juga. Paling mudah lewat partai. Gitu. Yang lagian kan kita mau bercerita secara secara makro ya, secara pola umum gitu ya, bukan yang pola-pola khusus. Gitu. PDI calonnya siapa? Ibu. Bisa Ganjar? Bisa Risma? Risma. Bisa Abdullah Azwar Anas? Bisa Ahok? Ada 4 berarti. Nah, siapa yang akan dipilih? Hemat saya nanti akan dilihat dari hasil survei gitu. Golkar ada Ahmed Zaki Iskandar. Terus mungkin RK. Iya. Cuma 2 itu aja. Nasdem. PKS. Ali 1 atau nomor 2 lah. Mardhani Alisera. Enggak. Bukan. Nomor 1 Anies Baswedan. Abang ini jauh-jauh. Abang ini udah baru juga, udah lupa nih Abang nih. Bukan lupa, tapi analisis fundamental kan lebih kuat. Kita kan cuma rakyat biasa. Saya godain Abang ya. Saya kira udah kalau Pilpres nggak masuk lagi. Tapi kalau Anda kan lain kan, Pak. Lihatnya kan, Pak. Gini, Bang. Jadi ancang-ancang menuju 2029, balik ke Jakarta lagi. Iya. Jadi beliau sangat mungkin maju calon gubernur DKI Jakarta lagi. Untuk yang kedua ya. Bahkan pada hari ini saya katakan yang paling mungkin maju calon gubernur DKI Jakarta lagi kalau ada pemilihan itu Anies Baswedan. 1, dia mantan gubernur, artinya dia petahana kan. Dapatnya juga lumayan, sampai hari ini kan dapat sekitar 41%. Yang kedua, dia kan melihat Jakarta sebagai panggung yang potensial menuju 2029 yang akan datang gitu. Dan PKS juga di antara 3 partai politik, Nasdem, PKB dengan PKS, yang paling kompatibel secara posisi politik dan secara sosiologis kan PKS. Jadi Anies itu adalah de facto presiden PKS sebetulnya. Ada jurinya enggak, tapi de facto sebetulnya itu PKS. Jadi perwujudan PKS pada figur capres dan tokoh politik itu pada hari ini adalah Anies Baswedan menurut saya. Itu sendiri menurut saya mungkin kayak Sahroni segala macam, Nasdem kan harus berkoalisi nggak mudah juga. Gitu. Jadi Sahroni dan RK ini menurut saya lebih kepada gimmick lah. Artinya mereka berdua yang pada hari ini punya keberanian untuk tampil ya secara gimmick. Tapi cerita nanti di ujung bisa sangat berbeda. Gitu. Jadi makanya kita nggak boleh lihat potret pada hari ini saja, tapi kita harus lihat ke hulunya di partai politik dan
Dari situ kita udah kelihatan ada banyak nama yang berada di luar nama ini. Jadi nama-nama yang saya sebut belakangan itu lebih pasti dibandingkan dengan Ridwan Kamil dan Sahroni. Itu kalau Jakarta. Kalau Jawa Barat, Jawa Barat tentu pasti RK. Di mana-mana Bang, calon paling kuat itulah petahana. Yang belum 2 kali. Pasti itu dia. Dia sudah punya konstituen, dia sudah paham situasi, dia paham kondisi. Apalagi kalau tingkat kepuasannya tinggi. Gitu. Nah, kayak RK, ya hemat saya dia maju di Jakarta bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat loh. Anunya apa, resikonya, effortnya ya, dan risikonya juga. Risikonya dengan sendirinya ya. Jawa Barat dia calon kuat. Mungkin siapa? Dari Gerindra barangkali. Dugaan saya nih ya, di Jawa Barat ini partai yang kuat itu Gerindra. Bisa Muhammad Iriawan. Beliau pernah jadi PJ juga, gubernur di situ. Sekarang partainya besar. Notabene ya kita lihat dekat dengan Pak Prabowo kan. Gitu. Walaupun tidak mudah juga karena Pak Prabowo juga notabene kan dekat juga saya lihat dengan RK ketua TKD. Deddy Mulyadi. Ya kan? Yang pernah maju sebagai calon wakil gubernur sebelumnya, walaupun dulu dari partai Golkar, sekarang di Gerindra. Siapa lagi ya? Sementara saya cuma itu aja udah kuat sekali. Nama-nama itu. Mungkin PKS juga besar di situ. PKS juga akan mengajukan nama yang lain. Nah, ini menarik, Bang. Ini juga belum pernah diomongin orang. Kalau misalnya Jakarta ini tidak dipilih langsung, tapi ditunjuk misalnya oleh presiden atau ex officio menurut undang-undang, maka bisa jadi Anies Baswedan maju calon gubernur Jawa Barat. Iya Bang, karena di sana PKS cukup besar, cukup kuat, dan terutama punya basis di wilayah Jawa Barat bagian barat. Dan balik lagi bahwa ini wilayah yang sangat besar, yang bisa melontarkan Anies ke pentas nasional lagi 2029. Pokoknya kalau Mas Anies itu apapun langkah yang akan beliau lakukan, hemat saya itu dia selalu menuju kepada Pilpres 2029 yang akan datang. Dia akan selalu mempertahankan kartu itu. Anies kemana? Ayo bacalah dari situ. Begin with the end, tarik garisnya. Kita bisa lihat. Gitu Bang. Itu Jakarta Barat ya, Jawa Barat ya. Iya, Jawa Barat bagian barat itu sangat kuat Anies gitu. Ya walaupun kalau misalnya Jawa Barat bagian barat itu diambil Jakarta, ada juga cerita tuh Bang. Ini Jawa Barat bagian barat ya misalnya ya. Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok. Itu kalau itu kan separohnya Jawa Barat bagian. PKS itu kuatnya di mana? Depok, Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi, Kota Sukabumi Kabupaten. Kalau misalnya ini sebagian masuk ke aglomerasi Jakarta. Udah melemah itu Anies Baswedan itu. Habis dengar podcast ini, PKS menolak konsep aglomerasi. Dan Anies juga menolak. Pokoknya kalau omongan Anda itu ditulis, Pak. Itu gitu. Pokoknya itu aja. Nah, kemudian Jawa Timur. Jawa Timur ya calonnya menurut saya nggak tertahan lah Khofifah ya. Sekarang partai politik yang mendukung udah banyak banget. Bahkan belum sudah pada kasih rekomendasi kan. Golkar, Gerindra, Demokrat, semua udah kasih rekomendasi. Bahkan pasangannya juga sama. Demokrat juga siapa namanya Emil Dardak. Walaupun dugaan saya nanti kalau misalnya pilkadanya November lalu menteri presiden dilantik pada bulan Oktober dan menteri dilantik pada bulan Oktober, Emil akan menghadapi tantangan yang sulit. Karena saya yakin dia akan masuk kabinet. Dia akan masuk kabinet. Dan karena itu mungkin ya Khofifah harus mencari penggantinya. Gitu. Jadi bisa jadi nanti Demokrat akan punya 2 menteri gitu ya, satu AHY, satu lagi Emil Dardak. Dia representasi dari anak muda. Saya yakin kabinet nanti anak mudanya banyak. Karena wapresnya kan nggak boleh sendirian kan. Pasti dia bawa anak-anak muda gitu. Dan selama ini notabene Emil Dardak itu adalah anak muda yang paling banyak diajak keliling oleh Mas Gibran ya. Terutama yang dengan latar belakang kepala daerah. Dan pengalaman juga kan udah lengkap, pernah bupati, wakil gubernur gitu. Nah, di luar nama Khofifah, ini memang saya garuk-garuk kepala terus. Karena susah. Kita lihat sudah ada survei-survei kan, Khofifah sangat kuat, sangat populer ya. Sangat kuat, sangat populer. Sehingga akhirnya ya kalau kita bicara siapa lawannya Khofifah, mungkin balik lagi kita akan bicara PDI Perjuangan.
Terutama kalau misalnya PDI Perjuangan di tingkat pusat juga oposisi kan. Nah, siapa yang akan dijadikan calon? Kemungkinan ya salah satu bupati yang berasal dari PDI Perjuangan ya. Atau misalnya diambil dari tokoh NU juga. Seperti tahun berapa? Pilkada 2018 atau 2020 waktu Khofifah terpilih itu kan? Lawannya siapa? Saifullah Yusuf. Dari NU kan? Kemudian wakilnya baru dari PDI Perjuangan itu Putih. Gitu. Mungkin saja wali kota Surabaya sekarang itu kan dari PDI Perjuangan, ya Eri Cahyadi. Sementara saya lihat yang potensial Eri Cahyadi. Atau salah satu bupati yang berasal dari daerah Mataraman, yang notabene basisnya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Mataraman itu adalah kabupaten kota yang bersisian dengan Jawa Tengah. Jadi di situ PDI juga masih kuat. Ya sementara mungkin Eri Cahyadi wali kota dari PDI Perjuangan, mungkin PKB juga bisa mengajukan calon atau balik lagi bahwa PDI akan berkoalisi dengan PKB berhadapan dengan Khofifah. Nah siapa dari PKB mungkin salah satu bupati juga. Yang jelas Mas Saifullah Yusuf kayaknya nggak akan maju ke gubernur. Dia akan tetap sebagai wali kota, wali kota apa ya dia? Pasuruan ya. Wali kota. Dia tetap akan di situ ya. Wali kota, iya. Apalagi dia sendiri kan sekarang jadi sekjen PBNU. Jadi kalau dia jadi gubernur lagi, susah banget, berat banget dia. Tapi kalau wali kota dia masih mungkin, bisa ngurus PBNU juga. Gitu. Nah, Jawa Tengah, ini menarik. Jawa Tengah ya, mana ya? Balik lagi kalau dari partai politik ya. Dari partai politik bukan mustahil memajukan Hendi yang sekarang menjadi kepala apa tuh? Barang dan jasa apa itu namanya itu? Iya, yang sebelum ini adalah wali kota Semarang. Gitu. Bisa juga kalau Hendinya dipertahankan di tingkat pusat, yang maju adalah wali kota Semarang yang sekarang ini. Ibu Heverita namanya. Ya bisa juga kalau liar-liar barangkali basisnya PDI Perjuangan yang mampu bertahan satu-satunya dalam Pilpres kali ini yaitu Boyolali. Saya sebut satu-satunya karena semua kabupaten kota dimenangkan Prabowo Gibran. Kecuali Boyolali. Iya, kecuali Boyolali. Iya, jadi Boyolali. Gitu. Boyolali itu masih dimenangkan oleh Ganjar Mahfud. Jadi sebetulnya kalau kita bicara apa ya, Jawa Tengah kandang banteng dan kandangnya kandang banteng itu Boyolali namanya. Bukan Solo. Karena Solo juga jebol kan. Kan ada iklan, ada kampanye besar di situ. Lalu ada tagline, Solo bukan Gibran, menang juga Gibran di situ. Prabowo Gibran. Ternyata yang Prabowo Gibran nggak menang itu di Boyolali. Boyolali. Berarti bantengnya lari semua ke situ. Bisa jadi sebagai apresiasi kepada Bupati Boyolali dimajukan sebagai calon gubernur. Atau kalau mungkin nggak terpikir habis ini Mas Hasto nontonin, iya bener juga ya. Bupati Boyolali aja. Kasih ngeliat yang lain pada kalah semua. Ini Semarang juga kalah. Bisa untuk masa depan ini. Semarang kalah, Boyolali aja udah. Gitu kan bisa juga. Mungkin, Pak. Sangat mungkin. Bisa jadi. Ya itu kalau dari PDI Perjuangan. Lalu mungkin partai politik yang lain berkoalisi. Mereka sadar bahwa di situ PDI Perjuangan adalah dalam tanda kutip musuh bersama kan. PDI Perjuangan istilahnya gede sendiri di situ. Jadi mereka akan mengusung calon. Misalnya salah satu yang potensial menjadi titik temu menurut saya Mas Kukrit yang ketua TKD kemarin. TKD 02 ya. Ketua TKD 02 untuk Jawa Tengah Mas Kukrit. Beliau pengusaha dan orang yang pergaulannya banyak dan barangkali karena beliau itu pengusaha lalu di luar PDI Perjuangan mungkin bisa kumpul di dia. Apalagi kemarin kan dalam proses kampanye 02 dia berinteraksi dengan semua partai politik Jadi di luar PDI Perjuangan nomor 2-nya sih selama ini ya PKB. PKB ya Jawa Tengah ya. Bisa jadi juga nanti misalnya PKB gabung dengan PDI lagi. Jadi koalisi Abang Ijo, Bang Jo. Jadi kayak di Jawa Timur, Jawa Tengah koalisinya Bang Jo. Gitu Abang Ijo. Iya, PDI dengan PKB. Jadi entah siapa yang akan dimajukan nanti sebagai misalnya calon wakil gubernur ya oleh PKB berpasang dengan PDI Perjuangan. Ya mungkin spekulasi yang lain barangkali supaya rame ya spekulasi yang lain. Barangkali Kaisang bisa juga. Iya dong. Kaisang. Tapi katanya usia? Oh iya ya, mungkin terkendala usia ya. Katanya dengar gitu. Belum masuk ya? Iya. Oke, saya nggak.
Bisa jadi. Ya, tapi ini kan semua sebetulnya masih sangat-sangat jauh. Bahkan kalau kita ketemu orang partai politik, pasti kita kena marah, Bang. Hasil pemilu legislatifnya aja belum resmi keluar. Anda ini sudah ngomong-ngomong soal pilkada gitu. Kita dimarahin oleh mereka gitu ya. Ya walaupun sebetulnya kan walaupun belum selesai, tapi dari angka-angka yang ada kan kita sudah bisa menganalisa. Gitu. Itu di mukanya itu, juga. di belakang dia bagus juga ini. Ditulis Iya, Pak, nanti bener ketika juga ya. rapat-rapat kan dia menonjolkan kemampuan ini begini menurut saya, padahal menurut kita. Padahal sebetulnya nonton dari pandangan biasa, kan, biasa. Kita maklum lah. Iya. Yang jelas sih memang kalau kita bicara politik 2024 ini betul-betul tahun politik. Pemilu legislatif, pemilu presiden bulan Februari, lalu kemudian pilkada bulan November gitu ya. Bahkan ada kemungkinan maju gitu. Oh, jadi bulan September ya gitu. Jadi supaya apa? Supaya masih kalau November kan presidennya baru dilantik, menteri kabinet baru kerja, ibaratnya belum terlalu magang gripnya gitu ya, belum pegang banget, udah berhadapan dengan event yang sangat besar yang saya bilang tadi, resiko keamanannya betul. Menurut saya lebih besar daripada pemilu legislatif dan pemilu presiden, dan belum pernah dipraktekkan loh seumur Republik pilkada serentak gitu. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa pilkada itu skala tensi politiknya lebih tinggi dari pemilu legislatif dan pemilu presiden. Karena kita bicara figur dan figur-figur kuat dan identifikasi masyarakat itu personal sekali kepada mereka. Potensi kerawanan kerusuhan itu sangat-sangat besar. Pada saat pilkada November nanti. Jadi ya yang jelas pileg selesai, kemudian nggak lama dari itu, ya hemat saya semua harus ancang-ancang untuk menuju ke pilkada. Karena waktunya, jadi sebetulnya gini, tahapan pilkada ini setahu saya juga beririsan loh dengan pemilu nasional. Jadi bukan agenda pemilu nasional putus, lalu kosong, baru masuk pilkada, tapi ada yang overlap. Gitu. Karena waktunya nggak panjang.